Manajemen piutang. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Tujuan penjualan kredit, merangsang minat para langganan, menaikkan volume penjualan, meningkatkan laba bersih perusahaan, strategi memenangkan persaingan, memperbesar market share. Risiko penjualan kredit. 1. Tidak terbayarnya piutang. Solusi menyediakan cadangan dana atau bad debt atau piutang tak tertagih. Volume penjualan kredit, dana diinvestasikan dalam piutang. Risiko tidak terbayarnya piutang. 2. Keterlambatan waktu pembayaran piutang. Akibat timbul raya biaya pengumpulan piutang atau cash diskon. Untuk mengatasi cash diskon dengan syarat biaya diskon tambahan laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. 1. Volume penjualan kredit. 2. Syarat pembayaran penjualan kredit. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. 4. Kebijakan dalam pengumpulan piutang. 5. Kebiasaan para pelanggan mengambil potongan atau tidak. 6. Lama persyaratan kredit. 7. Karakteristik industri. Hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. 1. Standar kredit. Kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit yaitu 1. Kualitas piutang dagang yang dapat diterima. 2. Jangka waktu periode kredit. 3. Potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. 4. Program pengumpulan piutang. 2. Termin kredit. Jangka waktu, periode kredit, dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. 3. Potongan tunai. Persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. 4. Default risk. Kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelanggaran standar kredit dan pelambatan waktu pengumpulan piutang. Biaya atas piutang terdiri dari yang pertama, biaya penghapusan piutang, yang kedua, biaya pengumpulan piutang, yang ketiga, biaya administrasi, dan yang terakhir, biaya sumber daya atau modal. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Penggunaan rasio. Yang pertama, hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Yang kedua, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Dan yang terakhir, bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang kode waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Lalu, besarnya rencana tentang akan berpengaruh dari sejumlah resiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir, pengendalian piutang. Berikut adalah penyaringan pelanggan, penentuan resiko kredit, penentuan potongan-potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Penilaian terhadap calon pembeli. Pertama, menyangkut kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Kedua, kemampuan untuk membayar hutangnya. Ketiga, dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Keempat, jaminan dalam pengambilan kredit. Kelima, kondisi perekonomian secara umum. Dapat kalian lihat, pada contoh video tersebut menjelaskan tentang proses manajemen piutang, di mana si debitur mendatangi kreditur untuk meminjam aset dari kreditur dengan jaminan rumah untuk pinjaman pada si piutang. Jadi, dalam penggambaran video tersebut itu menyatakan bahwa di mana terjadinya proses manajemen piutang yang telah saya jelaskan tadi.